Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Antarmuka toko sistem mencantumkan seluruh koleksi item yang sangat mengesankan dan menantang surga. Namun, langkah pertama terdaftar seperti itu, karena sistem dibatasi oleh mantra pelindung di dalam makam kekaisaran, tuan rumah disarankan untuk meningkatkan sistem ke versi terbaru, 3.0. Suke jelas tidak senang dengan rekomendasi ini. Ini hanya merampok dari makam kosong dan Anda harus meminta untuk ditingkatkan. Bukankah Anda baru saja menerima peningkatan baru-baru ini? Meskipun peningkatan selalu gratis, kali ini biayanya 5.000 poin tindakan sulit. Apakah Anda mencoba menipu saya lagi? Katakan padaku, apakah kamu mencoba menipuku? Dia melirik jumlah poin tindakan sulit yang telah dia kumpulkan dengan banyak kesulitan dan merasakan sakit yang tajam di dadanya memikirkan harus melepaskan poin-poin ini. Untuk meningkatkan sistem ke versi terbaru, dia harus berpisah dengan setengah dari poin sulit tindakannya dan mungkin masih perlu membeli item dan keterampilan lain. Misalnya, setelah sistem ditingkatkan, ada bagian yang mengatakan, pengetahuan khusus. Ini berarti Suke dapat membeli informasi atau ingatan yang terkait dengan tempat atau orang tertentu dan meneruskannya ke dirinya sendiri secara permanen. Begitu Suke melihat ini, dia tahu bahwa dia harus membelinya. Ini karena itu akan sangat berguna untuk menjarah makam. Pengetahuan khusus dari Zhang Qiling. Zhang Qiling, juga dikenal sebagai botol minyak, adalah karakter utama dari kursus perampok kuburan. Tuan rumah dapat membeli pengetahuan khusus dan memperoleh keterampilan yang berguna untuk menjarah makam selama 100 tahun. Anda juga akan diberikan keterampilan ekstrim dan presisi dalam menggunakan belati. Biaya, 2.000 poin tindakan sulit. Seluruh file keterampilan dan pengetahuan seperti itu terdaftar, menyebabkan Suke merasa sedikit bingung saat dia menonton dengan mulut menganga dan mata lebar. Sebagian besar berasal dari Grave Robbing Chronicles dan merupakan pengalaman dan pengetahuan dari karakter utama. Ini terlalu luar biasa. Tentu saja, Suke dapat membeli pengetahuan dan pengalaman ini tanpa memutakhirkan sistem sama sekali. Namun, makam kekaisaran ini dibentengi dengan mantra aneh dan kuat di sekitarnya. Ini berarti Suke harus bekerja di sekitar makam untuk mendapatkan akses ke pusatnya. Salah satu langkah ini termasuk harus menggali kuburan di bawah tanah. Karena itu, tidak ada pilihan lain. Dia harus membeli kenangan ini dan meningkatkan sistem juga. Semua yang telah dia lakukan sampai saat ini adalah agar dia bisa menghidupkan kembali Xiao Rou. Suke juga masih memiliki kebencian yang mendalam terhadap Kaisar Api dan mengambil langkah untuk membalas dendam. Tanpa meledakkan seluruh makam kekaisaran, hampir mustahil untuk membunuh Kaisar Api. Oleh karena itu, Suke tidak punya pilihan selain menjadi sedikit boros dan menghabiskan poin-poin sulit tindakan ini. Merasa seperti seorang taipan, dia menghabiskan 5.000 poin tindakan untuk meningkatkan sistem. Dengan melakukan itu, dia telah membuka cabang barang baru di dalam toko. Pada saat yang sama, ia menghabiskan 4.000 poin tindakan sulit lainnya untuk membeli pengetahuan dan pengalaman Zhang Qiling dan Hu Baiyi. Alasan untuk ini agak jelas. Ketika berhasil masuk ke makam, Zhang Qiling adalah yang terbaik di barisan ini dan bahkan lebih kuat dari Yue Hong. Seiring dengan keahlian khusus Hu Baiyi untuk menemukan barang dan tempat penting di dalam makam, dia akan dapat menentukan lokasi yang tepat dari Vena Naga, sumber ki kekaisaran. Kombinasi pengetahuan dua orang ini pasti akan memastikan bahwa Suke akan menjadi perampok kuburan paling kuat dalam sejarah. Dia kemudian bisa mengatasi Kaisar Api dan dunia. Dia telah menghabiskan semua yang telah dia kumpulkan sejak bersama manusia iblis hingga ketika dia meninggalkan kota kekaisaran. Sepasang pengetahuan dan pengalaman muncul di benaknya dan menyatu dengan tubuhnya. Hampir seolah-olah dia telah mengetahui semua informasi ini sepanjang hidupnya. Pada titik ini, dia merasa agak riang. Suke berjalan sambil mengamati sekeliling, ekspresinya adalah pemikiran yang mendalam. Tepat pada titik ini, tidak jauh dari depan makam, ada sebidang tanah terbuka yang datar. Beberapa pembudidaya mengenakan jubah Taois. Di antara mereka, pria yang tampak paling tua adalah dari tingkat kultivasi tertinggi. Dia dari tahap bayi asli, level 9. Ada beberapa pria dan wanita muda di sekitarnya dan semuanya juga penganut Tao. Mereka dari tahap bantalan inti dan sepertinya mereka dibawa keluar oleh Penatua untuk berlatih. Saat Suke mendekat,
dia bisa mendengar mereka berbicara. Sekte Pegunungan Bergerak, kami tidak berlatih berkelahi atau alkimia karena kami tidak dimaksudkan untuk bertarung dengan orang lain. Apa yang telah kami turunkan selama beberapa generasi, adalah keterampilan yang harus kalian semua kuasai. Banyak pembudidaya akan meminta kami untuk melakukannya. Memberikan pengetahuan geomansi sehubungan dengan makam mereka dan kita harus mahir dalam keterampilan ini. Penatua menyentuh dagunya dan memandang beberapa murid muda di hadapannya. Wajah mereka dipenuhi dengan kebanggaan dan kegembiraan saat mereka mendengarkan dengan penuh semangat. Murid memahami ajaran guru, beberapa Taois muda membungkuk dalam-dalam dan dengan hormat. Orang tua itu kemudian melanjutkan berbicara, kami mempelajari seni geomansi sehingga kami dapat menemukan harta karun di dalam makam. Dalam hal ini, Sekte Pegunungan Bergerak adalah yang terbaik di dunia. Tentu saja, beberapa perampok kuburan kecil akan menyombongkan diri. Bahwa mereka sama baiknya dengan kita. Namun, saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa apapun yang mereka pelajari adalah sampah dan tidak penting. Kita bahkan dapat mengatakan bahwa mereka tidak memiliki keterampilan atau teknik untuk dibicarakan karena mereka hanya mengandalkan kekuatan kultivasi dan mantra untuk memaksa mereka masuk ke makam. Tuan, jika kita tidak menggunakan kekuatan kultivasi kita untuk memasuki makam, bagaimana kita harus melakukannya? Seorang murid bertanya. Haha, hanya murid Sekte Pegunungan Bergerak yang dapat melakukan ini tanpa menggunakan kekuatan kultivasi apapun. Ada beberapa makam yang tidak boleh dimasuki terlepas dari seberapa terampil atau kuat seseorang. Misalnya, makam besar di sini adalah Kekaisaran Negara Api. Makam. Alasan saya membawa Anda ke sini hari ini adalah untuk melihat sendiri makam keluarga kekaisaran yang kuat dan misterius. Saat lelaki tua itu berbicara, dia menunjuk ke makam di belakangnya yang berada di atas gunung. Lingkungan makam kekaisaran dilindungi oleh mantra kuno yang kuat yang akan membatasi kemampuan kultivasi seseorang. Pada saat yang sama, mantra ini akan melindungi integritas makam. Tidak peduli mantra apa yang digunakan, tidak ada yang bisa menembus mantra pelindung. Dapat dikatakan bahwa itu tidak dapat ditembus. Jika kita mengukur kekuatan mantra, itu akan lebih keras dan lebih kuat daripada gunung terbesar. Anda mungkin harus menggali selama 7 hari dan malam berturut-turut sebelum Anda bisa melewatinya. Tetapi dalam 7 hari, Anda akan memiliki waktu yang lama. Telah ditemukan dan dengan demikian tidak mungkin. Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dengan menyesal. Untuk membangun benteng yang begitu kuat berarti orang yang bertanggung jawab memiliki kekuatan yang begitu kuat. Tepat pada titik ini, Suke berjalan melewati seluruh kelompok mereka. Tentu saja, dia telah mendengar setiap kata dari apa yang dikatakan lelaki tua itu. Segala sesuatu tentang tidak dapat menggunakan kekuatan kultivasi apapun dan hanya bisa mengandalkan kekuatan fisik seseorang adalah nyata. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dipecahkan oleh sistem. Oleh karena itu, alasan sistem ditingkatkan adalah agar dia dapat membeli cara lain untuk mendapatkan entry. Temanku, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak boleh berkeliaran di sini dan berlarian begitu saja. Pada titik ini, lelaki tua itu menyadari kehadiran Suke dan buru-buru berteriak untuk menghentikannya. Suke melambaikan tangannya dan berbicara, saya datang untuk merampok makam ini. Kalian semua yang melihat harus pindah ke samping. Merampok makam ini? Orang tua dan beberapa murid Pegunungan Bergerak mendengar ini dan membuka mata mereka lebar-lebar karena terkejut. Siapa anak ini? Apakah dia gila? Ada begitu banyak makam lain untuk dijarah tetapi Anda memilih untuk merampok makam Kekaisaran Negara Api? Tapi itu cukup aneh. Bukankah perampokan kuburan seharusnya dilakukan dengan sangat rahasia? Perampok mana yang benar-benar akan mengumumkan kepada semua orang bahwa dia akan merampok sebuah makam? Anak ini juga terlihat seperti orang awam yang mungkin datang ke sini untuk bekerja. Dia bercanda kan? Orang-orang muda suka menyombongkan diri dan berbicara besar. Beberapa dari mereka tertawa ketika mereka mendengar ini, dengan asumsi bahwa dia sedang bercanda. Ketika mereka selanjutnya melihat tingkat kultivasinya, wajah mereka membeku dan mereka terkejut. Sialan, bayi asli level 8? Orang ini sangat muda tetapi sudah mencapai tingkat kultivasi yang begitu tinggi. Bagaimana ini mungkin? Mereka membeku kaget dan lelaki tua itu merasa sulit untuk tetap tenang juga. Dia tercengang. Namun, Suke tidak peduli dengan mereka. Ketika dia berada di Istana Kekaisaran, dia telah menghilangkan efek jubah hitam dan lupa memakai penyamaran apapun juga.
Oleh karena itu, tingkat kultivasinya ditunjukkan kepada semua orang dan mereka semua bisa melihat seberapa kuat dia. Karena ada kesempatan untuk bertindak keras, Suke tidak mundur darinya. Dia melambaikan lengan jubahnya sebelum berjalan menuju makam kekaisaran. Pintu masuk sebagian besar tempat biasanya adalah tempat di mana mantranya paling terkonsentrasi dan kuat. Oleh karena itu, kebanyakan perampok kuburan biasanya akan menghindari pintu masuk utama, karena mereka tidak begitu bodoh untuk melawan mantra pelindung yang paling kuat. Menyadari bahwa pintu masuk utama ini adalah cara terbaik untuk mencapai tujuan akhirnya, Suke mengkonfirmasi dengan menggunakan keterampilan yang baru diperolehnya. Dia kemudian tahu bahwa dia harus masuk dari puncak gunung. Ketika lelaki tua itu melihat bahwa dia memang mendekati makam kekaisaran, ekspresinya turun saat dia berteriak, "Temanku, tolong jangan gegabah. Ada banyak mantra pelindung di sekitar makam. Jika kamu masuk, kamu mungkin tidak pernah keluar hidup-hidup." "Aku sadar," Suke menjawab, terdengar seperti orang bangsawan yang berbicara kepada bawahannya. Lagi pula, orang-orang yang memegang kekuasaan jarang berbicara banyak. Terutama karena Suke ingin bertindak tegas, dia memutuskan untuk memancarkan aura otoritas di sekelilingnya. Tapi, pria tua itu berbicara lagi. Bahkan sebelum dia bisa berbicara, Suke melangkah ke domain mantra. Ledakan keras terdengar saat sinar terang menyilaukan melintas dan tubuh Suke diselimuti cahaya putih. Dari sudut pandang mereka yang menonton, dia baru saja melewati baris mantra pertama dan terluar. Namun, mereka tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam. Itu berbeda dari perspektif Suke. Begitu dia melangkah masuk, banyak kejadian terjadi di hadapannya. Tubuhnya sepertinya telah dipindahkan ke zona perang dan langit berwarna merah tua, mirip dengan warna darah. Selain itu, bau darah sangat menyengat. Segala sesuatu di sekitarnya sepi dan makam kekaisaran yang ada di depannya sebelumnya telah benar-benar lenyap. Segera setelah itu, suara ratapan memenuhi telinganya saat sumber suara perlahan mendekati Suke. Di luar mantra, para murid sekte pegunungan bergerak terkejut, mengapa dia berdiri di sana dan tidak bergerak? Dari sudut pandang mereka, Suke berdiri tepat di depan makam kekaisaran dan semuanya sekarang jelas. Gunung dan langit tidak terhalang oleh apapun dan tidak ada hal aneh yang terjadi. Hanya ekspresi lelaki tua itu yang membeku di wajahnya saat alisnya terjalin erat di dahinya. Dia kemudian berbicara dengan lembut, dia terjebak oleh mantra itu. Menurut rumor, mantra di sana dirapalkan oleh Tuan Kaisar Api Pertama. Tidak ada yang tahu apa nama mantra pelindung ini atau apa yang akan terjadi di dalam. Itu karena siapapun yang memilikinya pernah masuk tidak pernah keluar hidup-hidup. Apa? Bukankah itu berarti, pria berjubah hitam itu? Beberapa murid menyaksikan dengan kaget. Pemuda itu sudah dari tahap bayi asli. Apakah dia baru saja mengirim dirinya sendiri untuk mati di dalam makam kekaisaran? Lelaki tua itu sepertinya tidak bisa mengendalikan dirinya, namun dia tidak berani masuk. Satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah berteriak dari luar, "Temanku, katakan padaku, apa yang kamu lihat?" "Saya melihat efek animasi khusus dari Hollywood." Suke tertawa ketika dia menjawab dengan ringan sebelum menutup matanya. Orang tua di luar mendengar ini dan menjadi bingung. Efek animasi khusus dari Hollywood? Apa artinya? Dia ditakdirkan. Otak dan hatinya telah dilemparkan ke dalam kekacauan dan akan segera dihancurkan. Dia sudah mulai berbicara omong kosong. Penatua menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, kalian semua harus ingat. Tidak peduli seberapa terampilnya kamu nantinya, jangan pernah pergi sedekat ini dengan makam kuno, terutama makam seperti ini. Itulah alasan makam kuno ini bahkan tidak peduli menyembunyikannya dan membangunnya secara terbuka seperti ini. Itu karena pemiliknya bahkan tidak takut orang akan masuk. Ya, murid ini mengerti? Semuanya menganggukkan kepala bersamaan. Memang pada titik ini, Suke akhirnya membuka matanya sekali lagi. Pada saat berikutnya, Suke mulai berjalan di sepanjang jalan ketika 8 trigram ramalan Daois muncul di kakinya, menunjukkan jalan kepadanya. Gemuruh keras bisa terdengar saat ilusi di depan matanya menghilang. Saat matanya melihat sinar matahari yang cerah sekali lagi, dia bisa melihat semua yang dulu ada di sana. Udara segar dan makam kekaisaran muncul di hadapannya. Menyumpahi, "Tuan, apakah itu berarti dia berhasil memasuki makam?" Dia benar-benar berhasil menerobos makam kekaisaran. Seorang murid bertanya dengan kaget. Tidak, Penatua menggelengkan kepalanya. Dia hanya menembus pertahanan luar, baris pertama.
Masih ada banyak mantra pelindung di dalam makam. Ada satu yang pasti tidak akan bisa dia lewati. Apa? Seperti yang sudah kukatakan sebelumnya, di dalam wilayah makam kekaisaran, tidak ada yang bisa menggunakan mantra apapun. Seseorang yang menerobos hanya akan dapat menggunakan kekuatan fisik mereka untuk menggali jalan mereka. Dengan begitu banyak lapisan di bawahnya, dia akan mungkin butuh 7 hari 7 malam untuk berhasil. Tapi sekarang, setelah menembus mantra pelindung pertama, orang-orang di dalam istana kekaisaran akan tahu tentang ini. Mereka hanya butuh 1 hari untuk bepergian ke sini. Apakah benar-benar tidak mungkin untuk menerobos? Seorang murid bertanya. Penatua menggelengkan kepalanya, sangat yakin akan hal ini, itu tidak mungkin. Mantra tidak dapat digunakan di sini, karena mantra apapun yang digunakan akan diubah menjadi energi dan menyatu dengan mantra, memperkuatnya. Kecuali jika seseorang berada di yayasan penuh tahap penyulingan void atau bahkan mungkin tingkat kultivasi yang lebih kuat dari tahap sintesis bentuk. Pada tahap itu, tingkat kultivasi mereka sangat besar sehingga mereka mungkin bisa memaksa dan menghancurkan mantra. Tapi anak ini hanya di tahap bayi asli. Lalu kenapa dia masih mencoba mendaki gunung? Meskipun tingkat kultivasinya dianggap agak tinggi, dia terlalu muda. Lihat dan lihat. Saya yakin dia akan dipaksa turun dalam waktu 2 jam. Penatua berbicara, penuh percaya diri. Makam kekaisaran ini bahkan tidak bisa ditembus oleh semua tetua sekte pegunungan bergerak, apalagi anak muda dan tidak berpengalaman ini. Memang, Suke terus mendaki gunung saat dia menggunakan keterampilan yang baru diperoleh yang menunjukkan lokasi terbaik untuk memasuki makam. Ding! Selamat menjadi tuan rumah. Sistem telah selesai ditingkatkan ke versi 3.0. Sekarang Anda dapat mengakses toko sistem baru. Pemberitahuan sistem terdengar di kepala Suke saat dia berdiri di atas gunung. Bibirnya membentuk senyuman. Dia segera mengakses toko itu dan menemukan bahwa toko itu dipenuhi dengan barang-barang mesin. Di antara itu, sistem merekomendasikannya item yang cocok dan juga sangat murah. Suke melihatnya dan tertawa terbahak-bahak, ayo, ayo, ayo. Bukankah itu hanya 500 poin yang sulit? Aku akan membelinya. Ding! Pengingat untuk tuan rumah, sistem tidak sinkron dengan dunia modern. Oleh karena itu, item seperti itu hanya akan berfungsi selama 1 hari. Harap konfirmasi jika Anda masih ingin membeli. Brengsek, kamu sangat licik. Tidak heran itu sangat murah. Suke mengamuk setelah mendengar pesan kedua. Tapi dia agak terbiasa. Ketika dia melihat barang yang begitu kuat dan berguna dijual dengan harga murah hanya dengan 500 poin tindakan, akan selalu ada tangkapan. 500 tindakan poin sulit untuk sesuatu yang hanya bisa digunakan untuk 1 hari? Baik, aku akan menyewanya selama sehari. Beli, 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 saya punya uang. Suke kecanduan menghabiskan uang pada saat ini. Selain itu, dia sudah mencapai tahap seperti itu sehingga dia tidak bisa menyerah sekarang. Seketika, antarmuka sistem melintas di matanya dengan sinar cahaya yang terang. Suke mengangkat tangannya dan berteriak keras, keluarlah ekskavator. Di luar mantra, sesepuh dan murid sekte pegunungan bergerak dikejutkan oleh ini. Apa? Benda apa ini? Kenapa terlihat sangat aneh? Apa yang pemuda berjubah hitam coba lakukan? Apakah dia tidak tahu bahwa ada banyak mantra pelindung di sekitar? Dan senjata ajaib itu tidak akan bisa menembus pegunungan? Semua orang di sekitar dilemparkan ke dalam kebingungan. Wajah mereka dipenuhi dengan keheranan saat mereka melihat mesin di depan. Pada saat yang sama, pemberitahuan sistem terdengar di kepala Suke. Ding! Apakah Anda ingin membeli manual teknik pengoperasian ekskavator? Suke berhenti karena terkejut, saat bibirnya melengkung menjadi geraman. Retert sialan! Sistem lupa memasukkan informasi ini lagi. Dia hampir lupa bahwa dia tidak tahu cara mengoperasikan mesin ini. Dia sudah membeli ekskavator jadi bagaimana mungkin dia tidak membeli tekniknya? Membelinya. Suke berteriak dalam pikirannya dengan marah. Dia menghabiskan 100 poin sulit lainnya dan membeli manual yang diperlukan untuk mempelajari keterampilan. Suke kemudian dengan senang hati memanjat ekskavator tinggi saat dia mengenakan sepasang sarung tangan putih dan mulai mengoperasikan mesin. Ledakan. Suara keras menggelegar saat dia menyalakan mesin ekskavator. Lengan ekskavator diperbaiki dengan alat sekop dan lengan mulai menggali jauh ke dalam tanah. Kelompok murid sekte pegunungan bergerak menyaksikan dengan kaget. Tak lama, mereka sudah menebak tujuan dari benda yang tampak kuning ini. Brur! Memang, lengan ekskavator yang ditempeli cakar seperti sekop dan sudah mulai tenggelam ke dalam tanah.
Cila. Sekop mengambil sejumlah besar tanah sebelum membuangnya ke samping. Setelah beberapa tindakan berulang, gundukan kecil tanah telah terbentuk di samping mesin. Semua orang menyaksikan dengan kaget dan tidak percaya. Ini, benda apa ini? Itu benar-benar bisa beroperasi tanpa energi inti? Dan dia bahkan bisa menggali begitu cepat. Jika dia terus melaju dengan kecepatan seperti itu, dia akan bisa menggali tanah dalam waktu setengah hari. Apakah dia akan berhasil sampai ke pusat makam kekaisaran begitu saja? Menakutkan. Kapan ada sekte perampok kuburan baru? Dan mereka benar-benar bisa menggunakan alat misterius untuk membantu mereka. Penatua juga terkejut dan agak takut dengan mesin besar ini di depannya. Bum bum bum, ekskavator telah menggali hampir setengah dari tanah yang dibutuhkan untuk mencapai dasar. Jumlah tanah yang ditumpuk di samping sudah mencapai ukuran yang cukup besar. Penatua dan murid-muridnya berhenti berbicara ketika mereka menyaksikan dia bekerja dari kaki gunung. Semakin mereka menonton, semakin terkejut dan penasaran mereka. Mereka belum pernah melihat perampok kuburan membuat begitu banyak kebisingan dalam hidup mereka. Bahkan, sepertinya dia tidak takut ditangkap. Ledakan. Ekskavator menggali lebih dalam saat gundukan di sampingnya menjadi lebih tinggi. Akhirnya, karena kesuksesan tidak menghindari kerja keras, Suke akhirnya berhasil. Pada titik ini, beberapa murid sekte pegunungan bergerak di luar batas menggunakan mantra mereka dan terbang tinggi ke langit, menjauh dari batas mantra pertahanan. Mereka memperhatikan Suke dengan rasa ingin tahu. Begitu beton dapat dilihat, ekspresi sesepuh berubah menjadi salah satu keparahan ketika dia berbisik, itu adalah dinding makam. Ini mengandung kekuatan besar dan tidak mungkin untuk ditembus. Selain itu, dinding dibentengi sehingga akan sulit untuk ditembus dari luar. Tuan, lalu bagaimana dia akan menggali jalan masuk? Seorang murid bertanya. Penatua menggelengkan kepalanya, saya khawatir dia tidak akan dapat maju lebih jauh dan akan berakhir sekarang. Lihat, dia bahkan berhenti. Jelas, tidak ada lagi yang harus dilakukan. Suke memang berhenti, tapi ini bukan karena dia bingung. Sebagai gantinya, dia mengambil pedang pembunuhnya. Karena ada pembatasan mantra dalam domain makam kekaisaran yang membuat gunung dan dinding makam kebal terhadap mantra, pisau pembunuh akan lebih efektif di sini. Suke mencabut pisau pembunuh dan menyampirkannya di pinggangnya saat dia melompat kembali ke ekskavator. Sekarang, ekskavator menggali dengan peningkatan kekuatan 30. Dia mengangkat lengan ekskavator tinggi-tinggi sebelum membantingnya ke dinding beton makam. Ledakan, tabrakan keras terdengar saat dinding benar-benar runtuh. Ekspresi sesepuh itu membeku di wajahnya saat bibirnya melengkung ke atas dalam geraman. Ini terlalu memalukan. Dia telah terbukti salah di depan murid-muridnya secara berurutan. Dari saat pertama pada mantra terluar, dia terbukti salah. Berikutnya adalah tentang mampu menggali. Sekarang, dia salah lagi tentang dinding makam. Setiap kali, dia memberitahu murid-muridnya bahwa Suke tidak akan berhasil tetapi dia telah terbukti salah setiap saat. Penatua tidak tahan, wajahnya tanpa semua perasaan. Namun, dia tidak bisa disalahkan karena salah. Di bawah langit, Suke adalah satu-satunya orang dalam sejarah yang pernah mencapai sejauh ini. Dan dia telah menghabiskan hampir 10.000 poin tindakan sulit dan hanya berhasil mencapai titik ini. Jelas, merampok makam kekaisaran bukanlah urusan sederhana sama sekali. Hehe, aku sudah berhasil. Tidak pernah tahu bahwa menggali kuburan begitu mudah. Kawan, apakah ada di antara kalian yang ingin masuk dan melihat-lihat denganku? Wajah Suke dipenuhi dengan senyuman saat dia melompat dari ekskavator dan bertepuk tangan sekali, melihat ke arah kelompok pembudidaya. Beberapa murid dan penatua dipenuhi dengan keterkejutan. Pergi dan lihat di kuburan? Makam kekaisaran. Ada banyak generasi kaisar yang berbaring di bawah, mulai dari kaisar api pertama. Bahkan dikabarkan bahwa seorang kaisar yang telah mencapai tahap sintesis bentuk terbaring di bawahnya. Ternyata, ada juga jenazah perampok makam lain yang juga gagal. Lupakan. Siapa yang berani masuk? Beberapa dari mereka menggelengkan kepala, jelas tidak mau masuk. Suke sangat gembira dengan ini. Meskipun jika tidak ada yang turun bersamanya, itu berarti dia akan bertindak keras tanpa ada yang menonton. Namun, untuk saat ini, dia memiliki sesuatu yang mendesak untuk dilakukan. Dia menempatkan ekskavator kembali ke dalam inventaris sistem dan ingin melompat ke dalam lubang yang telah dia gali, ke dalam kuburan. Penatua yang melayang di udara berteriak, "Temanku, bolehkah saya bertanya dari sekte mana Anda berasal?
Atau bisakah Anda memberitahu saya nama kuat Anda? Suke mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas saat embusan angin bertiup di rambutnya dan sinar matahari menyinari wajahnya yang tampan saat dia tersenyum. Nama subjek sederhana ini adalah Zhang Qiling dari Sekolah Kejuruan Lan Xiang Fraksi Surgawi. Nama panggilanku adalah botol minyak. Ketika dia selesai berbicara, dia berbalik dan melompat ke dalam lubang di dalam dinding makam dan menghilang ke dalam kegelapan.